Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita ke-13 ini membahas planaritas. Mohon maaf tadi agak sedikit terlambat, Ibu. Ibu share screen. Oke, sorry. Sebelum itu Ibu dipanggil dulu nama kalian. Hari ini tanggal 1 April. Yulvita. Hadir, Bu. Yulia Anisawati. Hadir, Bu. Yuwike. Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Rizky Eka Putri. Weni. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Putri Eka. Hadir, Bu. Nur Afni. Hadir, Bu. Vira. Hadir, Bu. Ahmad Farhan. Febrianti. Utami. Hadir, Bu. Yulia Wardani. Hadir, Bu. Putri Rahmadia. Hadir, Bu. Melinia. Hadir, Bu. Ika Melinia. Hadir, Bu. Fadia. Hadir, Bu. Suci. Hadir, Ibu. Al-Arik. Hadir, Bu. Indah. Hadir, Bu. Intan. Intan belum di ACC, Bu. Ibu ini Intan Lestari atau Intan Permata ya, Bu? Intan Permatasari. Intan Permatasari. Katanya Hadir, belum di Belum di ACC, ACC, Bu. Bu. Sudah Hadir, itu. Bu. Sudah, Bu. Udah Ibu ACC, Bu, sekarang. Ramadan. Hadir, Bu. Wim. Hadir, Bu. Nisa. Taruna. Hadir, Bu. Mentari. Hadir, Bu. Novita. Hadir, Bu. Wirya. Hadir, Bu. Santiara. Sri Mustika. Hadir, Bu. Rahma. Hadir, Bu. Miftahul. Hadir, Bu. Indri. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Yosari. Ferdi. Hadir, Bu. Siti Kalima. Hadir, Bu. Agung Pratama. Graciela. Hadir, Bu. Julianto. Putri Suryani. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Mutia Tasha. Hadir, Bu. Resma Dona. Hadir, Ibu. Putri Sagita. Hadir, Bu. Diah Rindang. Hadir, Alivia. hadir, Bu. Sylvia. Hadir, Bu. Sylvia. Hadir, Bu. Adinda. Hadir, Bu. Dina. Hadir, Bu. Nuraditya. Hadir, Bu. Parasha. Hadir, Bu. Okta. Hadir, Bu. Dite. Hadir, Bu. Endah. Hadir, Bu. Ira. Hadir, Bu. Rozi. Catherine. Rozi hadir, Bu. Catherine.
Sikri. Intan. Hadir, Bu. Cika. Hadir, Bu. Redina. Hadir, Bu. Ata. Hadir, Bu. Koirotun. Hadir, Bu. Anindita. Hadir, Bu. Elik. Oke, semua sudah dipanggil ya. Baiklah, kita mulai planaritas. Oke. Oke, bagian ini kita mempelajari planaritas. Jadi harapannya di planaritas ini kita punya beberapa capaian pembelajaran di sini. Pertama, mampu menjelaskan istilah graf planar, graf non planar, penggambaran graf, penggambaran bidang, face, muka gitu ya. Kemudian face yang tidak berhingga, derajat face, subdivisi dari graf dan kontraksi graf. Tuh ya, jadi harus mampu menjelaskan semua ini. Kemudian yang kedua, mampu menyatakan dan menggunakan lemma jabat tangan untuk graf planar. Yang ketiga, menyatakan dan menggunakan formula Euler dan corollary pada teorema 11.2. Kemudian mengerti pernyataan teorema Kuratowski. Kemudian bisa menjelaskan graf dual dan menjelaskan sifatnya. Kemudian mengenali 5 polihedra regular dan hubungan dualitas antara regular polihedra atau polihedra regular tersebut. Kemudian bisa menyatakan dan menggunakan formula polyhedron Euler, dan yang terakhir adalah menyatakan dan menggunakan lemma handshaking atau lemma jabat tangan untuk polihedra. Jadi agak sedikit banyak materi mengenai planaritas tersebut. Di sini kalau kita lihat di bab 1 ada keterangan tentang penjelasan masalah utilitas ini, ya. Ada 3 tetangga A, B, C nih mau dihubungkan ke 3 utilitas. Ada gas, ya, gas alam berarti water, air, pump gitu, dan electricity, PLN. Ya. Sedemikian sehingga koneksinya tidak saling berpotongan. Tuh ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini kan ada berpotongan gitu. Dan itu tidak boleh gitu ya. Oke. Versi yang lebih praktis dari tipe ini muncul dalam desain board. Jadi papan sirkuit ya, di mana komponen elektronik yang terhubung dengan menggunakan strip, menggunakan conducting ya, strip konduktor yang ditempelkan secara langsung di board papan yang datar dari material insulating ini. Koneksi printed itu tidak boleh saling berpotongan karena bisa mengakibatkan electrical contact. Jadi ada konslet gitu ya, tidak diinginkan pada titik yang berpotongan tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di bab ini kita akan investigasi sifat graf sehingga bisa digambarkan di bidang tanpa ada busur-busur yang berpotongan. Ya, graf tersebut yang dinamakan dengan graf planar. Secara khusus kita tentukan apakah graf lengkap bipartit K33 itu planar. Jadi bisa menyelesaikan masalah utilitas tadi. Yang contoh tadi itu adalah contoh graf bipartit lengkap. Kita diskusikan juga formula Euler dan teorema Kuratowski. Dan selanjutnya ada hasil teoritis yang penting yang memberikan syarat perlu dan cukup untuk graf dikatakan planar. Akan ada juga algoritma heuristik yang bisa digunakan untuk menentukan apakah suatu graf itu planar atau tidak di bagian ini. Kita lihat sekarang graf planar. Misal kita mau mendesain
lapangan golf yang punya 9 lubang, gitu, hole. Disarankan melakukannya dengan cara sedemikian sehingga tidak ada 2 dari fairway jalannya itu, ya, itu berpotongan, karena kalau berpotongan bisa mengakibatkan tidak nyaman dan juga kemungkinan bahaya, ya kan? Nanti ada golf yang punya potongan seperti ini, itu nanti bolanya, ya bola tahu sendiri, bola golf kan keras gitu ya, berbahaya sekali kalau nanti bisa ternyata terkena di salah satu pegolfnya gitu. Jadi misalnya diagram bawah ini yang tidak sesuai nih, unsuitable gitu kan, lihat semua cross, rata-rata cross gitu. Jadi bisa misalkan diubah menjadi bentuk yang nomor 2. Ya kan, lebih appropriate, lebih tepat. Tidak ada satupun busurnya yang crossing, yang berpotongan. Bisa kita representasikan layout tersebut dengan graf cycle, graf siklus C9. Karena ada 9 golfer tadi. Jadi 9 vertex itu menunjukkan T atau green itu yang, dan edges-nya menunjukkan jalannya. Ya. Dari beberapa busur yang berpotongan ada di gambar 1, sedangkan di gambar 2 tidak ada yang berpotongannya seperti ini berpotongan ya kan, dan ini juga gitu. Jadi diubah. Jadi 2-nya kalau kita lihat dari gambar ini kan 2 itu bisa kita pindahkan ke atas ini misalnya sehingga melewati 4 gitu kan. Nah, seperti ini. Dan 67 ini pun kita 56 ini pun kita bisa pindahkan ke sini sehingga 7-nya di sini, 56-nya bergerak ke luar jauh dari 7. Seperti itu ya. Jadi kita lihat sudah beberapa contoh graf yang digambarkan lebih dari satu cara. Misalnya ada graf K4, nih graf 4 kan graf K4 ini kan bisa digambarkan lebih dari satu cara gitu ya. Ini yang satu dan bisa jadi yang ini. Dan graf lengkap bipartit juga bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini graf K3-3-nya atau bisa digambarkan seperti ini, ya kan? Jadi penggambaran graf itu bisa beberapa ya, untuk beberapa graf bisa digambarkan dengan gambar yang berbeda-beda gitu ya. Penggambaran yang tertentu yang kita pilih kadang-kadang bergantung pada kegunaan di mana graf itu yang harus diletakkan. Misalnya kalau kita lihat kadang-kadang lebih berguna untuk mengetahui apakah graf itu bisa kita gambar sedemikian sehingga tidak ada 2 busur yang berpotongan. Misal untuk beberapa graf, misalnya K4 di sebelah kiri itu, mungkin kita bisa gambarkan kalau grafnya kalau busur-busurnya tidak ada yang berpotongan di gambar ini. Gitu. Sedangkan di graf lain yaitu K3-3 kita tidak akan pernah bisa menemukan gambar dari graf K3-3 sedemikian sehingga busur-busurnya tidak berpotongan, selalu berpotongan kalau K3-3. Inilah nanti akan dijadikan sebagai dasar. Kalau graf ada mengandung K3-3, subgrafnya mengandung K3-3, maka graf tersebut pasti tidak planar. Gitu ya. Nah, seperti ini ya kan? Yang ini juga, ini malah semuanya berpotongan. Hanya ini dan ini yang tidak. Semuanya berpotongan. Dan itu bukan planar, ingat ya. Jadi secara kasarnya kita menyatakan suatu graf itu planar kalau bisa digambarkan graf tersebut sehingga tidak ada busur-busur yang berpotongan. Itu graf planar. Jadi kita punya definisi sebagai berikut. Graf G itu dikatakan planar kalau graf tersebut bisa digambarkan dalam bidang sedemikian sehingga tidak ada 2 busur yang bertemu atau yang berpotongan, kecuali di vertex di mana mereka insiden. Ya kalau di insiden nggak apa-apa gitu. Penggambaran seperti itu dinamakan plane drawing atau penggambaran bidang dari G. Kadang-kadang Ibu tetap menyebutkannya plane drawing. Graf G dikatakan non-planar kalau tidak ada plane drawing dari G. Ya, jadi kalau kita bisa membuat plane drawing, bisa menggambarkan bidangnya, artinya graf tersebut planar. Contoh tadi K4 planar.
Ya, lihat ada 4 macam nih penggambarannya. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ini semua adalah plane drawing-nya. Tidak ada busur yang berpotongan, ya kan? Kemudian graf kubus dan dodekahedron juga planar karena bisa digambarkan sebagai berikut. Nih, cube, kubus jadi seperti ini. Dodekahedron seperti ini. Kemudian graf di bawah ini juga planar karena bisa digambarkan jadi seperti ini. Bagaimana caranya? Ya itu tadi kalian harus memikirkan sedemikian rupa bagaimana mengubah graf yang ada cross-nya di busurnya bisa berubah menjadi tidak cross. Ada algoritma heuristiknya, ada juga gitu. Atau kalau bisa sederhana, bisa langsung digambarkan, ya digambarkan saja gitu. Ya, seperti ini kan berpotongan, ini berpotongan di sini, gitu, ini berpotongan di sini. Ya, itu tidak bisa, ya harus kita ubah. Jadi seperti ini. Oke. Di lain sisi, graf bipartit lengkap K33 itu tidak planar karena setiap penggambarannya harus memuat setidaknya satu yang berpotongan. Untuk melihat hal ini kenapa terjadi, catatan bahwa K33 itu punya siklus yang panjangnya 6. Artinya busurnya ada 6. Siklus yang punya busurnya 6. Yaitu misalnya ini siklus UAVBWCU. Ini kan 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 busurnya. Di sebarang plane drawing, siklus ini harus muncul sebagai heksagon yang tidak harus regular. Itu ya, catatan sedikit, K33 itu punya siklus yang panjangnya 6. Nih. Dia punya siklus yang panjangnya 6. Kalau kita sambung ini kan U ke A, kemudian ke V, ke B, B ke W, W ke C, kemudian C ke U lagi. Nah, nih, itu kan siklus itu. Kalau kita ubah seperti ini. Jadi kita harus tambahkan busur. Jadi kita udah buat nih ininya dulu. Apa namanya yang pertamanya. Jadi kita harus tambahkan busur busur UB. Ya, nih busur UB kita tambahkan sini. Kemudian kita tambahkan VC pula. Terakhir kita tambahkan WA. Nah, sini. Jadi salah satu dari mereka saja yang bisa digambarkan di dalam heksagon. Ya, ini heksagonnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksagon. Karena pasti akan berpotongan. Jadi misalkan jadi dari 3 busur tadi cuma 1 yang bisa. Oke. Oke, dilanjutkan di sini. Nah, jadi kalau kita gambarkan ini seperti ini. Jadi 2, kalau tadi UB-nya kita biarkan di sini, CV-nya juga itu sudah berpotongan, nih ada juga nih. Kalau kita ambil yang lain juga di outside-nya. Jadi secara serupa hanya salah satu dari busur itu juga bisa digambarkan di luar heksagon. Ya, AW misalnya di luar heksagon pasti tetap berpotongan dengan CV. Nah, di sini. Ya, jadi tidak akan mungkin menambahkan semua dari 3 busur tersebut tanpa membentuk perpotongan. Jadi menunjukkan bahwa sekali lagi K33 itu non-planar. Kalau kita mempelajari graf planar, kita bisa batasi perhatian kita hanya kepada graf simple. Kapanpun kita bisa, kapanpun tampak lebih menyenangkan melakukannya. Kalau graf tidak, jika graf planar itu memiliki busur atau loop yang multiple, busur ganda atau loop,
kita bisa gantikan busur ganda tersebut dengan busur tunggal saja dan remove loop. Karena loop pasti tidak akan ada perpotongan dengan dia sendiri gitu. Walaupun loopnya double juga gitu akan seperti itu gitu ya. Setelah menggambarkan graf simple, graf sederhana tadi tanpa berpotongan, kita bisa tambahkan loop dan multiple edges-nya. Baru kita tambahkan. Jadi pertama, kalau kita melihat ternyata graf itu tidak simple, graf itu tidak sederhana, kita remove dulu, kita buang dulu loop dan multiple edges-nya. Jadi seperti ini ya kan. Kemudian kita gambarkan dia tidak berpotongan seperti ini. Setelah itu baru kita tambahkan kembali loop dan multiple edges-nya. Dan ini juga tetap akan planar. Kalau ternyata setelah di-remove loop dan busur gandanya menjadi tidak berpotongan. Gitu ya. Kita lihat yang kedua, formula Euler. Di sini kita rumuskan, kita perkenalkan formula Euler yang berhubungan dengan jumlah vertex, busur, dan face dari plane drawing suatu graf planar. Ya, itu rumus atau formula Euler. Jadi bukan graf Euler ya, hati-hati. Pasti orangnya yang menemukan juga satu itu juga gitu. Pertama kita perkenalkan dulu ide face. Setiap plane drawing dari graf planar akan membagi bidang menjadi sejumlah daerah. Misal, plane drawing dari K4 membagi bidang menjadi 4 region. 3 triangle, jadi 3 segitiga, yaitu 3 siklus, dan 1 region atau daerah yang infinite, tak berhingga. Nah, itu seperti itu. Jadi ada 3 nih, cycle berbentuk segitiga, ya kan? Dan 1 ada yang di luar yang infinite. Itu diubah seperti ini, 1, 2, 3 nih. Ini juga. Secara serupa, sebarang penggambaran dari K25, ya, ini 25 ya kan, ini verteknya 5 dan ini 2, tuh, membagi bidang menjadi 5 region, 5 daerah, 4 kuadrilateral, jadi ini nih kuadrilateral, nih bentuk seperti ini, dan 1 yang daerah tidak berhingganya. Jadi kita buat idenya setepat mungkin sebagai berikut ini definisinya. Misalkan graf G itu graf planar. Sebarang penggambaran bidang dari G akan membagi set titik dari bidang tidak berada di G menjadi region, daerah. Jadi set titik dari bidang yang tidak terletak pada G-nya. Yang disebut phase. Satu phase adalah infinite, yang disebut dengan infinite phase. Catatan, daerah atau region itu tidak memuat vertex dan busur yang membentuk batasnya. Jadi tidak. Jadi vertex dan busur itu tidak. Itu ya. Misal dalam graf di gambar A kita punya 4 phase. Notasinya seperti ini, F1, F2, F3, F4 ya. Ini F1-nya, ini F2, ini F3, dan di luar F4. Di mana F4-nya adalah phase tak berhingga. Alternatif ya, penggambaran alternatif dari G, di mana phase-nya memiliki batas yang sama, gitu ya, tetapi berubah F3-nya yang phase yang infinite. Seperti ini. Gambarnya sama. Ya. Satunya seperti ini, semua vertex juga sama. Cuma digambarkan dalam bentuk lain ya. Ini digambarkan bentuk lain dari A ke B ini. Nih, tapi F3 yang menjadi infinite phase-nya. Gitu ya. Lihat ini, misalnya nih G tetap berhubungan dengan H, dengan I, tetap F1 gitu ya. Kemudian sesuai itu ya F4-nya dibalik, tetap batas-batasnya adalah A, B, C, D, E, tetap nih kan A, B, C, D, E, dan F. Tetap gambar, cuma diubah aja. Dan phase-nya ternyata berubah. Gitu. Jadi kita definisikan derajat setiap phase dari plane drawing dari graf planar terhubung sebagai berikut. G adalah graf planar yang terhubung.
Misalkan F adalah face dari plane drawing dari G. Maka derajat dari face, notasinya dek gitu ya, degree F, itu adalah jumlah busur yang bertemu atau melewat encounter, merupakan batas-batas dalam jalan itu. Ya, jadi ada busur yang melewati suatu jalan sekitar batas dari face F tersebut. Jika semua face memiliki derajat yang sama, maka dikatakan ya pasti ada regulernya. G adalah face regular derajat G. Ya, gitu. Dalam contoh di gambar A dan B tadi derajat F1 3 gitu kan. Kenapa? Karena yang encounter in walk-nya gitu, yang dekat langsung itu ada 3 nih. Ya kan? F1 3. Kemudian apa tadi? Nah, derajat F3-nya previous. Nih, derajat F3-nya di sini ada 1 2 3 4. Ya. Ya kan karena di luar. Ya. Oke, kita lihat bahwa kedua sisi dari busur GF ya terletak dari face 2. GF itu terletak di face 2. Sehingga harus dihitung 2 kali kalau kita melewati batas busur tersebut. Sehingga F2 itu derajatnya 9. Kita lihat nih. GF ya. Nih. GF ini 9. Nih. Jadi F2 ini karena dia dilewati kan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gitu ya. Kita lihat gitu. Jadi yang melingkupinya dia harus berputar sampai kembali lagi ke vertex yang tempat kita ngitung gitu ya. Ya, jadi di F2 ini kalau mau tahu degree-nya kan kita hitung mulai dari sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Ada 9. Kalau F2 yang di kiri ini sama juga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, gitu. Ya, gitu seperti itu. Oke, kita lihat, jika kita jumlahkan semua derajat phase, kita peroleh 3 tambah 4, 9, 6. Jadi ini F1, F2, F3, F4 ya. F1, F2, F3, F terbalik ya. Kalau kita jumlahkan aja semuanya, karena ada 4 degree tadi, 4 phase, jadi kita tambahkan ada 22. Yaitu tepat 2 kali jumlah busur dari G. Ya, jadi kalau kita lihat busur dari G ini ada, buang dulu biar enggak bingung. Ini busur dari G kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 11 busur. Yang jadi merupakan 2 kali jumlah busurnya. Jadi kita bisa agak mengira bahwa lemma handshaking, lemma jabat tangan untuk graf, memiliki analog untuk phase juga. Untuk phase di mana plane drawing dari suatu graf planar. Jadi kita lihat ini ada lemmanya. Lemma jabat tangan untuk graf planar. Dalam sebarang penggambaran graf dari graf planar, jumlah semua derajat phase itu sama dengan 2 kali jumlah busurnya. Ya, jadi jumlah derajat phase-nya. Buktinya dalam sebarang penggambaran bidang dari suatu graf planar, setiap busur memiliki 2 sisi yang bisa saja terletak pada batas dari phase single atau pada batas dari 2 phase yang berbeda. Jadi berkontribusi tepat 2 kali pada jumlah derajat phase. Seperti contoh tadi.
Makanya terbukti. Ini ada contoh sedikit problem pada setiap plane drawing di gambar 11.8, yaitu ini. Hitung jumlah vertex, busur, dan face. Dan tentukan nilai jumlah vertex dikurang jumlah busur ditambah jumlah face-nya. Jadi kita tahu jumlah vertex-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Jumlah busurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Ya. Dan jumlah face-nya. Berapa jumlah face-nya? Ini F1, ini F2. Coba kita buang dulu. Ya, ini F1, F2, F3, 4, 5, dan 6 ya. Gitu. Ada 6. Ya. 6 dikurang 10 tambah 4 gitu ya. Jadi jumlah vertex 6, jumlah busur 10, dan jumlah face-nya ada 6. Benar nggak? Dikoreksi kalau Ibu keliru ya. Jadi dalam solusi masalah 11.9 tadi kita lihat bahwa untuk setiap plane drawing jumlah vertex kita tadi kok jumlah busurnya tambah jumlah face itu sama dengan 2 ya. Kita enggak. Coba kita lihat sama-sama, benar nggak jumlah vertexnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, benar. Jumlah busurnya tidak sama dengan 6. Coba kalian cari. Benar kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah face-nya ada 6, jumlah busurnya ada 10. Oh benar ya, sorry. 6 tambah 6, 12 dikurang 10, benar. Ya, jadi dari sini terbukti bahwa kalau jumlah vertex dikurang jumlah busur ditambah jumlah face itu akan sama dengan 2. Gitu maksudnya. Ya, jadi ingat jumlah jumlah vertex dikurang jumlah busur ditambah jumlah face-nya pasti sama dengan 2. Nah, nih. Persamaan ini berlaku untuk sebarang plane drawing dari graf planar yang terhubung dan dinamakan formula Euler. Memberitahukan kita bahwa setiap plane drawing dari graf planar terhubung dengan n vertex, m busur haruslah memiliki jumlah face yang sama, yaitu 2 min n plus m. Jadi kalau kita balik nih, ini n, ini m, ini apa namanya f. Jadi kita balik, kalau mau menentukan f berarti adalah 2 min n plus m. Jadi kalau kita mau menentukan jumlah face, yaitu 2 dikurang jumlah vertex ditambah jumlah busur. Gitu ya. Kemudian kita lihat formula Euler untuk graf planar. Misalkan tadi G adalah graf planar yang terhubung, ada N, ada M, dan F, yang N itu menunjukkan jumlah vertex, M jumlah busur, dan F adalah face-nya, jumlah face. Maka seperti ini. Ya kan? Pembuktiannya sebarang penggambaran bidang dalam graf planar terhubung G bisa dibentuk dengan mengambil pohon perentang dari G dan menambahkan busur-busur pada pohon perentang tersebut satu waktu sampai plane drawing dari G bisa diperoleh. Kita buktikan formula Euler dengan memperlihatkan bahwa sebarang spanning tree pohon perentang tersebut N min M plus F sama dengan 2. Dan yang kedua, dengan menggambarkan busur tidak akan mengubah, tetap nilainya N min M plus F. Nih, pertama kita buktikan pernyataan A. Ini ada spanning tree, ya kan, tidak ada yang cross. Kemudian kita gambarkan T, ya, di dalam bidang tanpa berpotongan. Karena T punya
ada pohon ya, T itu punya N vertex dan N-1 busur ya kan, selalu seperti itu sifat pohon. Kalau T punya N vertex berarti busurnya ada N-1 dan akan hanya ada satu ini ya, ini T-nya ya, sorry. Jadi akan hanya ada satu phase. Ya kan, satu phase-nya, nggak ada yang lain karena nggak ada yang cycle. Ya kan, yaitu infinite phase. Jadi kita punya N min M plus F sama dengan N min M ini adalah N min 1 ya kan derajatnya. Ditambah 1 sama dengan 2. Seperti yang diharapkan. Gitu ya. Berikutnya. Sekarang statement B. Kalau menambahkan busur lain satu waktu sampai plane drawing dari graf G bisa diperoleh. Pada setiap tahapan kita tambahkan busur yang bisa saja menghubungkan dua vertex yang berbeda. Jadi ini ada F1, ada F2, kita tambahkan satu, tambahkan busur satu, jadi F3, satu F2, F3 nih. Ya kan? Atau menghubungkan vertex ke dirinya sendiri. Atau bisa juga misalkan dia dikatakan loop. Nah, nih. Kalau kita tambahkan loop 3, dari 2 jadi 3. Dalam setiap kasus, karena kita memiliki plane drawing dari G, penambahan edge cut, ya edge cut dari face yang sudah ada dalam 2 itu diilustrasikan seperti di atas. Akan tetap membuat N-nya tidak berubah ya kan, kita tidak akan menambahkan vertex, jadi N-nya juga tidak akan berubah. Meningkatkan M karena kita nambahkan busur dengan 1 per 1, jadi nambah 1 tambah 1, F juga naik 1 jadi F2 F3 sehingga membuat N min M plus F juga unchanged, ya tidak akan berubah. Jadi tetap seperti itu saja. Jadi kalau ini misalnya jumlah vertexnya, kalau contoh di sini aja 2, 3, 4, 5, ini jumlah vertexnya misalnya 5, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ini ada 5, kemudian busurnya ada 2 gitu kan, face-nya ada 2, maka ini akan sama dengan 2. Kalau dia naik misalnya 5 ini jadi 6, kemudian F-nya naik jadi 3 gitu. Tetap 2 juga, terus seperti itu saja. Tidak akan berubah. N-nya karena N-nya tidak akan berubah. Yang naik itu M dan yang F itu juga naik. Satu-satu naiknya. Nggak akan lebih dari 1. Setiap kali kita menambahkan busur di plane drawing-nya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana formula Euler bisa digunakan untuk membuktikan graf tertentu itu non-planar. Jadi kita bisa menggunakan N min M plus F sama dengan 2 itu, atau F sama dengan 2 min N plus M, ya formula Euler itu untuk menunjukkan bahwa graf tertentu itu tidak planar. Ini ada corollary-nya. Kalau G adalah graf terhubung simple dengan N vertex, N-nya harus lebih dari sama dengan 3 ya, dan busurnya M. Maka M itu harus kurang dari sama dengan 3N min 6, menurut corollary 11.1. Buktinya seperti ini. Kita lihat ada plane drawing dari graf planar terhubung sederhana G dengan F face. Karena graf simple tidak memiliki loop atau multiple edges, derajat dari setiap face itu paling tidak 3. Karena tidak punya loop dan tidak punya multiple edges. Jadi minimal 3 graf sederhana tersebut. Karena ada 3 vertex gitu ya. Kemudian terbukti dari lemma handshaking, lemma jabat tangan untuk graf planar bahwa 3F tadi, paling tidak 3F, kurang dari sama dengan 2M. Kurang dari derajat jumlah derajat busurnya. Jadi kurang dari ya dari lemma handshaking. Substitusikan ke rumus Euler ya, F ini kita peroleh F-nya adalah 3M min 3N plus 6 gitu ya. Karena 3 kali ya. Jadi kita kalikan 3 kurang dari sama dengan 2M. Karenanya kita sederhanakan M ke sini jadi pindah ruas ini M kurang dari sama dengan 3N min 6. Ya, gitu.
Berikutnya, dengan menggunakan corollary 11.1, kita ingat corollary 11.1 ini tadi, kalau graf G adalah graf simple, punya n vertex dan m busur, maka akan berlaku m kurang dari sama dengan 3 n min 6 dengan syarat n-nya lebih dari sama dengan 3. Jadi dengan menggunakan corollary tersebut, kita buktikan graf K5 itu non-planar. Buktikan K5 itu non-planar. Jadi buktinya dengan kontradiksi. Berarti kalau dengan kontradiksi, kita buktikan dia planar. Karena planar, karena kita mau buktikan dia non-planar, tapi kita pakai kontradiksi dia planar, karena K5 itu adalah graf terhubung sederhana dengan 5 vertex dan 10 busur, kita lihat pakai corollary ini. M kurang dari sama dengan 3N min 6, ya kan? Nih, 3N min 6. Nah, M-nya ada 10, vertex-nya ada nih 3N tadi, N-nya 3 dikali 5, 15, dikurang 6 itu 9. Yang false. Keliru. Karena 10 tidak kurang dari atau sama dengan 9. Maka kontradiksinya menunjukkan K5 non-planar. Tapi kita tidak bisa menggunakan corollary 11.1 untuk membuktikan bahwa graf bipartit lengkap K33 itu non-planar. Karena K33 itu punya 6 vertex dan 9 busur. Dan kalau kita inputkan ke dalam persamaan di pertidaksamaan di corollary 11.1 tadi, memenuhi. Tapi kita tahu sama-sama tadi bahwa K33 itu non-planar. Jadi untuk membuktikannya tidak pakai rumus ini, tapi kita bisa tahu bahwa K33 itu non-planar dengan menggunakan corollary berikutnya untuk graf yang tidak memiliki segitiga. Tidak ada triangle-nya di sana. Nah, jadi kalau untuk graf yang tidak punya triangle, pakai ini. G misalnya graf planar terhubung dengan n-nya vertex-nya, jumlah vertex-nya lebih dari sama dengan 3, ada m busur dan tidak ada segitiga. Nah, itu. Corollary 11.2, maka rumusnya yang ini, 2n min 4. M kurang dari sama dengan 2n min 4. Pertimbangkan plane drawing dari graf planar terhubung sederhana G dengan F face dan tidak memiliki segitiga. Ya. Derajat dari setiap face dari graf tersebut setidaknya 4. Ya, derajatnya pasti setidaknya 4. Jadi kita tinggal gantikan 4F kurang dari sama dengan 2M pakai lemma handshaking tadi. Sehingga disederhanakan 2F kurang dari sama dengan M. Substitusikan ke sini menjadi 2M min 2N plus 4 kurang dari M. Kalau kita sederhanakan jadi ini, seperti yang diharapkan. Bahwa M kurang dari sama dengan 2N min 4. Jadi sudah ingat, corollary 11.1 tadi menyatakan M kurang dari sama dengan 3N min 6, tapi kalau grafnya memiliki triangle atau segitiga, maka kita pakai corollary 11.2, yaitu M kurang dari sama dengan 2N min 4. Untuk membuktikan suatu graf itu planar atau tidak. Ya, dengan menggunakan 11.2 kita bisa buktikan ini non planar, ya. Membuktikannya dengan kontradiksi bahwa dia planar. Kalau dia planar berarti kita bisa cari vertex-nya ada 6, busurnya ada 9 dan tidak mempunyai segitiga. Ya kan, dia tidak ada segitiga karena dia siklus semua, ya kan, tadi K33 itu siklus. Jadi terbukti dari 11.2 bahwa ini adalah apa tadi? M dan ini adalah 2N min 4-nya. Bahwa 9 tidak kurang dari sama dengan yang false. Jadi kalau kita membuktikan kontradiksi, kalau kontradiksi itu benar, ternyata berarti benar. Jadi berarti tidak tepat. Tapi kita harus membuktikan dengan kontradiksi dan jawabannya harus keliru. Sehingga yang kita nyatakan benar, gitu ya. Jadi kontradiksinya menunjukkan K33-nya non-planar. Corollary yang ketiga, kalau ada G, graf planar terhubung sederhana, maka G memuat vertex derajat 5 atau kurang. Jadi maksimal 5 kalau grafnya planar. Oke. Berikutnya, kita lihat
Pembatasan pada jumlah busur dari suatu graf planar dalam corollary 1 dan 2 itu berguna untuk menunjukkan graf tertentu itu non-planar. Misal kita mau menggunakannya untuk menunjukkan K5 dan K33 tadi non-planar. Akan tetapi metode itu tidak benar-benar bekerja untuk yang lain. Misalnya ada graf seperti graf Petersen yang memenuhi pertidaksamaan semua itu tadi, yang corollary 11.1 dan 11.2. Tapi graf Petersen itu adalah graf yang non-planar. Dicari nih graf Petersen seperti apa, itu ada di materi kita kemarin, itu ada penggambaran graf Petersen ya. Karena hal itu, kita sekarang lanjutkan perhatian kita untuk cara lain bagaimana menentukan suatu graf itu planar atau tidak. Gitu ya. Jadi sudah ingat tadi bisa digambarkan di plane drawing, kemudian ada corollary gitu yang melibatkan Euler formula. Nah, itu salah satunya saja gitu ya, salah satunya saja. Ada namanya metode siklus untuk pengujian keplanaritasan. Dalam banyak masalah praktis, kadang-kadang cukup penting untuk menguji apakah graf tersebut itu planar atau tidak. Beberapa metode untuk tujuan ini itu dalam penggunaan terkini itu bisa kita pakai, yaitu namanya metode siklus, ya, secara informal. Metode ini adalah metode merupakan algoritma heuristik yang bisa diaplikasikan ke graf yang kecil saja, yang memuat siklus Hamilton, ya. Jadi harus memuat siklus Hamilton. Ingat siklus Hamilton apa? Yang dikunjungi satu kali adalah vertex-nya dan kembali lagi ke vertex awal. Dan semua vertex dalam busur tersebut harus dikunjungi. Tuh ya, jadi harus memuat Hamiltonian cycle. Ada algoritma yang lebih cepat dan bisa dipakai untuk semua kasus, tapi terlalu rumit kalau mau dijelaskan di sini. Tuh ya. Diketahui graf G yang mau kita uji keplanaritasannya. Kita cari siklus Hamiltonnya dulu. Gambarkan siklus itu sebagai poligon reguler. Kemudian kita coba gambarkan busur-busur tersisa sehingga tidak ada busur-busur yang berpotongan. Setelah memilih siklus Hamilton C, kita list busur-busur yang tersisa dari G dan coba bagi menjadi dua set yang disjoint. Yang saling lepas, yang saling asing, saling pisah gitu ya. A dan B sebagai berikut. A itu adalah set busur yang bisa digambarkan di dalam C tanpa berpotongan, dan B itu adalah set busur yang bisa digambarkan di luar C tanpa berpotongan. Jadi kita baginya seperti itu. Jika mungkin graf G planar dan kita bisa gunakan set A atau A dan B untuk memperoleh plane drawing dari G. Jika tidak mungkin, berarti graf G-nya non-planar. Ya. Ada contoh sebelumnya saat kita menguji graf K33. Kita mulai dengan memperhatikan bahwa K33 itu punya siklus Hamilton C, panjangnya 6. Di mana kalau kita gambar di bidang sebagai heksagon reguler, tadi UAVBWC. Kemudian kalau kita coba menggambarkan 3 busur tersisa UB, VC, dan WH, hanya cuma satu saja tadi kan busur yang bisa terletak di dalam C. Dan hanya satu yang bisa terletak di luar C. Karena kalau kita tambahkan lagi dari duanya, maka akan berpotongan. Jadi, jika kita letakkan UB, tadi ingat tadi ya, UB di set A dan VC-nya di set B, maka kita tidak bisa mengalokasikan WA ke set mana saja. Ke dalam nggak bisa, keluar juga nggak bisa. Jadi terbukti bahwa kita tidak bisa menggambarkan semua 3 busur tersebut tanpa berpotongan. Jadi K33 itu non-planar. Ya. Berikutnya nih. C ini ada siklus, ya kan? Nih busur-busurnya. Ini kan siklusnya nih. Nah, kemudian kita punya UB, VC itu cross kan di dalam C. Kita punya satu aja misalnya ini. Kita tambahkan satu, dia pasti cross. Kemudian kita di dalam, yang di luar juga. Kalau kita pindahkan di luar, dia masih cross juga. Nih. Gitu ya. Jadi kita katakan bahwa busur UB dan VC itu tidak kompatibel. Jadi kalau dia
cross berarti incompatible. Tidak kompatibel. Karena kita busur tersebut tidak bisa dua-duanya digambar di dalam C, tidak bisa juga digambarkan di luar C tanpa berpotongan. Serupa, busur UB dan WA juga incompatible juga busur VC dan WA. Busur-busur yang bisa digambarkan di dalam C atau keduanya bisa digambarkan di luar C tanpa berpotongan, itu dikatakan kompatibel. Jadi kalau busur yang bisa digambarkan di dalam C, atau juga ternyata ada busur yang bisa digambarkan di luar C tanpa dia berpotongan, maka busur-busur tersebut kompatibel. Untuk dikatakan kompatibel ya harus minimal harus ada 2 ya minimal ya. Kalau dia sendirian bukan kompatibel namanya. Kompatibel atau tidak kompatibel gitu ya. Pasti kompatibel karena dia sendirian. Gitu ya. Jadi pasangan busurnya. Dari contoh tadi kita bisa menggambarkan ide busur yang tidak kompatibel yang digunakan untuk menguji keplanaritasan dari graf yang lebih rumit. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini misalnya kita mau menentukan apakah graf ini planar atau tidak. Ini graf G. Ya. Ini graf G. Kita pilih siklus C dalam G. Jadi biasanya kita milihnya yang paling mudah ya kan. Apakah yang lain tidak boleh? Oh boleh saja. Pokoknya cari aja siklus yang memuat semua vertexnya, yang Hamiltonian berarti. Kita pilih yang paling mudah kan kita terlihat sebenarnya ya kan langsung A, B, C, D, E, F, G, H, I, A gitu ya. Kita mau milih yang lain pun boleh, misalnya A, C, D, boleh saja. Tapi yang paling alami kalau ngelihat bentuk seperti ini, yang lingkarannya yang kita lihat gitu kan. Jadi kita pilih yang ini. Nah gitu. Kemudian busur yang bukan milik C, berarti kan kita tulis nih busur selain yang ada di dalam siklus ini siklus C. Ya, sisanya kan ini AC, AD, AE, AH, kita kelompokkan aja menurut urutan duluannya dulu. AC, A itu kemana aja, ke C, ke D, ke E, ke H, B kemana saja, D, E, F, G gitu kan sendirian gitu. Kita list semua yang tidak milik C itu di gambar seperti ini. Kita letakkan busur pertama dalam list, yaitu AC tadi. Dalam set A. Ya, dan delete, berarti di dalam ya. Dan delete busur ini dari list. AD, E, AH, BD, BG, BI, DF. Nah, ini kita buat list sudah ya. Nih, jadi delete AC di delete. Tuh, nah. Busur AC ini setelah ditambahkan nih ya, tidak kompatibel. Jadi kita udah tambah nih. Busur AC ini tidak kompatibel dengan BD, BG, BI ya, kita lihat nih. Dengan AD dia kompatibel, dengan AE kompatibel masih. Kita cek dari list itu ternyata dengan BD, BG, BI tidak kompatibel. Kenapa? Karena dia cross pasti. BD nih kita lihat ya. AC tadi kita pilih AC. Dengan BD nih, nah ini kan tidak kompatibel ini, gitu. Jadi kita cek semua di list itu yang mana yang tidak kompatibel. Ternyata tidak kompatibel dengan BD, BG, BI, sehingga kita letakkan BD, BG, BI di dalam set B, ya set B, set A tadi yang kompatibel, set B yang tidak kompatibel. Semua busur dalam G, dalam B. Semua busur dalam B itu harus kompatibel satu sama lain, gitu ya.
Jadi dia tidak kompatibel dengan set A, tapi dia kompatibel tetap dengan sesama dia di dalam set itu. Jadi B itu kompatibel satu sama lain, sehingga kita delete. Karena dia kompatibel, kita lihat BD, BG, BI dari list ini. Ya, jadi kita punya ini, kita tambahkanlah di sini karena dia ternyata kompatibel satu sama lain, kita tambahkan sini BD, BG, BI. Nah, nih di gambar ini. Ini busur, jadi kita lihat nih. Jadi kita gambarkan ini set di dalam A, busur dalam A yang digambar di dalam C ada 1 sudah, yang busur dalam B yang digambarkan di luar C ada 2 ini, 3 ini. Jadi kita menggambarkan 2 siklus ini. Satunya di A, satu edges in B. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat setiap busur dalam B. Kebalikan, tadi kan kita sudah ngelihat ke A, sekarang kita lihat B. B, busur BD itu kompatibel pada setiap busur dalam list. Di B ya. BG ternyata tidak kompatibel dengan AD, AE, EH, dan EF. Jadi kita letakkanlah si AD, AE, EH, dan F itu ke A. Dia kan di B. Kalau dia tidak kompatibel, kita letakkan di A. Semua busur dalam A tetap kompatibel dengan satu sama lainnya. Jadi kita delete lah AD, AE, EH, dan EF dari list. Sehingga tinggal sisa ini. Nah, ini ya. Jadi yang ini tadi, AD, AE, AH itu ternyata tidak kompatibel di B. Dia kompatibelnya di A. Jadi dibuatlah AD, AE, EH dengan EF ini dibuang dari list. Kemudian busur BI, ya, busur BI itu tidak kompatibel dengan AH. Jadi kita letakkan AH-nya ke A. Ya. Ini baru kita buang dulu ya, semua busur di A kompatibel dengan satu sama lain. Sehingga kita delete busur ini dari list. Busur BI itu tidak kompatibel dengan AH yang mau kita letakkan. Jadi kita letakkan AH-nya ke A. Ya, BI tadi ada di nih BI ini tidak kompatibel dengan AH. Jadi kita letakkan di, jadi yang ini ada AC, yang ini ada di nih. Nah, BI tidak kompatibel di B. Jadi kita letakkanlah di AH-nya di A. Kalau kita tambahkan BI ya. Ini BI sudah ada. AH kalau kita ini kan BI yang ini. Nih, ini BI, kita tambahkan AH sini. Nah, kita tambahkan AH di, dia tetap kompatibel ya. Ini kita letakkan AH di A. Kalau di sini BI, ya kalau di sini BI tidak kompatibel dengan AH nih. Dengan ini enggak berpotongan gitu kan. Jadi kita delete busur AH di A. Kita letakkan busur AH di A. Semua busur di A kompatibel pasti dengan satu sama lain. Jadi kita delete AH ini, ya, AH ini dari list ini. Jadi dia tidak kompatibel dengan BI. Kita letakkan di A, tidak di B. Nah, jadi situasinya seperti ini. Tadi kan ini ada, kita letakkan tadi sudah nambah 3 tadi, kita nambah yang ini nih. AD, AE, EH, FH, ini sudah kita tambahkan. AD, E, apa lagi? AD, E, EH, FH. EH, FH. Nah, nih. Dia bisa kompatibel juga dengan AH, kita masukkanlah sini tadi. Nah, kan? Itu. Kemudian busur di B tetap ada. Lanjutkan lagi, sekarang kita lihat, ini kan sudah berkurang nih listnya, tinggal DFGI. Kita lihat DF sekarang. Tuh ya. Sekarang kita lihat A, tadi kan gantian. Tadi B, sekarang A. AD kompatibel dengan setiap busur dalam list. AD ya. Kita lihat nih. AD kompatibel setiap dengan ini. AE tidak kompatibel ternyata dengan DF, sisa list tadi. Jadi DF-nya nggak bisa masuk ke A, tapi ke B. DF-nya masukkan ke B.
semua busur dalam B ternyata kompatibel baik dengan DF yang baru mau ditambahkan. Jadi DF dibuang dalam list dan diletakkan di B. Terakhir kita lihat apa namanya busur EH. EH itu tidak kompatibel dengan GI, ya. Jadi kita letakkanlah GI juga ke B di gambar pertama ya. Incompatibelnya ngelihatnya di pertama. Nah, kemudian semua busur dalam B ternyata kompatibel. Jadi kita tambahkanlah EH-nya ke EH mana? EH ini ya. GI-nya, GI itu kompatibel. Ya, GI ini kompatibel kalau kita tambahkan di luar ya. Tadi Ibu keliru, tidak harus di luar. Tambahkan GI ke B. Kalau ditambahkan di dalam, EH nggak bisa. Nih, EH ini tidak bisa dimasukkan karena dia tidak kompatibel dengan GI. GI-nya ada di dalam sini kalau kita mau tambahkan gitu ya. Nih GI ini tidak kompatibel kalau kita masukkan di dalam nih. Ya kan? Nah, perpotongan dia. Jadi kita letakkan di outside. Nah, dipindahkan ke B, di sini bisa GI-nya. Jadi semua busur dalam B juga kompatibel satu sama lain. Jadi kita delete busur GI ini dari list. Sekarang listnya sudah jadi kosong. Kita punya yang di dalam dan kita punya yang di luar. Dan itu tidak akan saling cross. Jadi kita tinggal gabungkan aja dua-dua. Jadi ada gambar yang di dalam, ada gambar di luar. Sehingga jadi seperti ini. Ya. Jadi gambar yang ini, yang berpotongan berubah menjadi seperti ini. Kalau kita menggunakan metode siklus. Karena apa? Kalau busurnya sudah terlalu banyak seperti ini, kalau kita pakai penggambaran, kita gambar-gambarkan saja, seperti penjelasan pertama akan cukup rumit. Jadi makanya dipisahkan dalam dua set disjoint A dan B tadi. Nah, ada satu yang digambarkan di dalam, ada satu yang digambarkan di luar. Kalau dia tidak kompatibel di dalam, berarti dia akan kompatibel di luar, gitu. Dan sebaliknya. Urutan pengerjaannya satu-satu dulu, yang dari dalam dulu. Kalau semua sudah kompatibel, yang mana lanjutkan ke set berikutnya. Set berikutnya B misalnya dilihat yang mana yang kompatibel. Kalau semuanya sudah, baru kembali lagi ke A. Giliran seperti itu selalu. Ya. Kita lihat sekarang teorema Kuratowski. Kita jelaskan dua metode teoritis untuk menentukan planaritas. Pertama, melibatkan penambahan vertex dengan derajat 2 ke dalam busur dari graf G, seperti gambar ini. Jadi ada busur ini, ditambahkan dua vertex nih, seperti ini misalnya. Dua vertex. Ya. Vertex dengan derajat 2. Jadi ditambahkan, ini kan derajat 2, 2, semuanya 2 nih. Ada 1, ada 2, gitu. Pokoknya ditambahkan lah gitu. Itu namanya subdivision of G, jadi subdivisi dari G. Sebarang graf yang dibentuk dari G sedemikian sehingga disebut dengan subdivisi dari G. Karena penambahan vertex derajat 2 tidak mempengaruhi keplanaritasan atau ke non-planaritasan dari G, kita deduksi hasil sebagai berikut. Ya. Jika G adalah graf planar, maka setiap subdivisi dari G juga pasti planar. Kadang-kadang dinyatakan dalam bentuk alternatif. Jika G adalah subdivisi dari graf non-planar, maka G juga non-planar. Jadi terbaliknya seperti itu. Kalau kita mau balik if then-nya harus negatif supaya dia benar, gitu kan? Jadi nggak bisa setiap subdivisi G. Jika setiap subdivisi G adalah planar, maka graf G planar nggak bisa. Tapi harus kalau dia non juga. Ya, jadi kalau graf G-nya planar, subdivisinya juga planar. Tapi kalau G adalah subdivisi dari non-planar, maka G-nya non-planar. Jadi bisa membuktikan bahwa dari graf ini adalah non-planar karena K5, ya, sebagai contoh, graf di bawah ini adalah non-planar karena merupakan subdivisi dari K5 dan kedua adalah subdivisi dari K33. Jadi kita harus selalu ingat bahwa K5 dan K33 itu adalah dua graf yang non-planar. Maka kalau ada subdivisi yang memiliki bentuk kayak K5 atau K33, maka merupakan graf yang non-planar juga. Nih, subdivisi dari K5 ya kan, dari sini kan udah kelihatan sebenarnya itu K5 ya kan.
Karena ini lihat nih ada 5, kemudian semua derajat verteknya 4, gitu kan? Ini subdivisi dari K5, jadi pasti non planar ini. Dan ini juga subdivisi dari K33, dari gambarnya aja udah kelihatan jelas gitu ya. Jadi terbukti dari 2 observasi bahwa jika graf G memuat subdivisi dari K5 atau K33, maka akan non planar. Untuk contohnya, graf berikut ini adalah non planar karena yang pertama itu memuat subdivisi K5, nih lihat ada K5-nya nih. Ya kan? Nih. Yang derajatnya 4. Dan yang kedua ada subdivisi K33-nya nih. Nih. 3 itu ya. Mana lagi 1? Nih ya. Nih. Kan ada gitu. Nih. Ada. Gitu. Berarti dia non planar. Jadi kalian tinggal sebutkan memuat subdivisi dari K5 atau K33. Bentuknya seperti ini. Berarti dia non planar. Kita bisa juga berpikir mengapa kita sangat berpusat sekali perhatian kita kepada K5 dan K33 ini dan subdivisinya. Alasannya karena setiap graf non planar itu diperoleh sedemikian sehingga seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu dengan menambahkan vertek dan busur ke subdivisi K5 dan atau K33. Ya. Jadi jika graf G non planar, maka graf G pasti memuat subdivisi dari K5 atau K33. Jadi kalau kita mau membuktikan suatu graf itu planar atau tidak planar, kalau graf itu ternyata memuat subdivisi dari K5 atau K33, maka akan non planar. Yang dinyatakan sebagai teorema Kuratowski. Graf G itu planar jika dan hanya jika tidak memuat subdivisi dari K5 atau K33. Karakteristik lain dari graf planar yang melibatkan maksudnya kontraksi dari busur. Dilakukan dengan membawa satu vertek dekat dan sangat dekat ke vertek lainnya sampai mereka saling inside itu saling menempel gitu. Kemudian kita rapatkan juga busurnya tadi yang multiply menjadi single. Gitu ya. Di contoh berikut kita lihat kontraksi dari busur VW. Oke, kita lihat di sini. Misalnya ini ada graf. Ini ada graf. Kemudian kita bawa W dekat ke V. Nah, seperti ini. Bawa dekat ke V. Kemudian rapatkan gitu ya. V dengan W itu. Himpitkan. Nah, dihimpit seperti ini. Ya, V dan W-nya. Kemudian busurnya dibuang juga gitu. Dirapatkan juga, dihimpitkan juga sehingga jadi busur tunggal. Nah, gitu. Kalau ini masih busur ganda. V-nya seperti ini. Ya. Kontraksi suatu graf itu adalah hasil dari barisan kontraksi busur tersebut. Misal K5, kalau K5 itu sebenarnya merupakan kontraksi dari graf Petersen. Ini graf Petersen ya kan? Karena merupakan hasil dari kontraksi setiap 5 spoke-nya. Ya, spoke itu adalah busur yang menghubungkan siklus panjangnya 5 di inner dan outer. Ini kan siklus nih, ada siklus dalamnya nih. Nah, jadi kalau kita kita kontraksikan spoke-nya, kita masukkan, tambahkan ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana gitu. Maka yang terjadi begini. Ya kan? Sekarang kita menyatakan graf planar dikatakan planar jika dan hanya jika tidak memuat subgraf yang memiliki K5 atau K33 sebagai kontraksinya. Jadi kalau graf ini, Petersen ini pasti tidak planar karena ini kontraksinya kalau dikontraksi ini jadi K5 atau K33. Ya, gitu. Jadi harus diingat sekali bentuk K5 dan K33 itu.
Kalau ada menyerupai bentuk itu sebagai subdivisinya, sebagai kontraksinya, maka bukan planar. Gitu ya. Pentingnya teorema 11.3 dan 11.4 tadi, ya, ini 11.4 tadi menyatakan kontraksinya dan 11.3 tadi teorema Kuratowski, gitu ya, memberikan syarat perlu dan cukup untuk graf dikatakan planar dalam istilah secara teoritis, yaitu subgraf, subdivisi, kontraksi graf. Bukan secara geometris. Yang tadi kan geometris yang kita bahas sebelumnya, perpotongan, kemudian penggambaran dalam graf. Jadi ini dalam istilah teoritisnya. Dan juga 11.4, 11.3.4 dan 11.4 itu memberikan demonstrasi yang lebih meyakinkan bahwa graf tersebut non planar jika kita bisa spot atau bisa mengamati subgraf yang merupakan subdivisi dari K5 atau K33 atau subgraf yang memiliki K5 dan K33 sebagai kontraksinya. Ya. Akan tetapi teorema tadi itu tidak memberikan cara yang mudah menunjukkan bahwa graf yang diketahui itu planar karena melibatkan melihat ke sejumlah besar subgraf dan membuktikan bahwa tidak ada salah satu dari subgraf tersebut yang merupakan subdivisi dari K5 atau K33 atau tidak memuat K5 atau K33 sebagai kontraksinya. Untuk alasan ini, tidak ada algoritma yang terkini yang digunakan untuk menguji keplanaritasan graf yang didasarkan baik menurut teorema ini. Jadi kita buat beberapa observasi dengan untuk menyederhanakan tugas penentuan graf planar atau tidak, yaitu graf tidak terhubung dikatakan planar jika setiap komponennya planar. Misalnya nih, graf ini non-planar karena salah satunya ada subdivisi K5. Ya kan, non-planar nih. Ini satu graf ya. Kemudian graf yang memiliki cut vertex, yaitu tadi apa? Ingat yang kemarin, vertex yang kalau di-remove akan membuat graf tidak terhubung, itu dikatakan planar jika dan hanya jika setiap subgrafnya memuat, subgraf yang diperoleh, bila graf itu tidak terhubung di cut vertex itu planar. Nah, misalnya nih, graf ini non planar karena subgrafnya itu K33. Jadi kalau kita potong di sini, ini ada K33. Ya, jadi dia non planar. Graf yang memiliki loop atau multiple edges itu planar jika dan hanya jika graf yang diperoleh dengan meremove loop dan multiple edges-nya tadi, ya, meremove loop dan kita menghimpitkan multiple edges-nya juga planar. Misal graf ini non planar karena graf yang dihasilkan adalah Petersen. Jadi kalau kita koaleskan ini, kita himpitkan yang ini dan yang ini gitu ya, maka akan jadi graf Petersen, pasti non planar. Ini kan graf Petersen. Ingat, graf Petersen tadi adalah graf yang merupakan kontraksi coalescing tadi dari graf yang terbentuk kalau kita kontraksikan busur-busur vertex-vertexnya akan menjadi graf K5. Oke, sekarang kita lihat dualitas. Kita perkenalkan ide dualitas untuk plane drawing dari graf planar. Ilustrasinya kita lihat graf kubus. Jika kita tempatkan vertex baru dalam setiap face, yaitu termasuk face infinite nih, ya, ada cube ini ada 8 vertex, 6 face, nih 6, yang di luar satunya 6. Kemudian jika kita tempatkan vertex baru dalam setiap face, termasuk infinite face-nya, nah, gitu kan, kita tambahkan ini yang bulatnya putih gitu ya, dan hubungkan pasangan dari vertex baru itu dengan face yang adjacent, ya, face yang adjacent saja, kita peroleh graf oktahedron. Dan sebaliknya. Ya, jadi ini kita tambahkan nih 4, di 5, di 1, di 2, di 3, di 6. Dan semua kita hubungkan. Ya. Jadi 6 ini dihubungkan ke 2, 6 di ketiga, 6 juga ke 5, 6 juga ke 4. Cuma 6 ke 1 nggak bisa gitu ya. Ada 6 ke 1 nggak bisa di sini yang lain.
Kalau yang lain-lain yang adjacent saja. Jadi 6 ini kan adjacent dengan 2, dengan 5, dengan 4, dengan 3. Kita hubungkan semuanya. Maka akan terbentuk oktahedron. Kita gambarkan ulang. Seperti ini. Harus ingat ya oktahedron seperti apa, gambarnya, berapa vertek-verteknya, busurnya, kemudian derajatnya. Jadi dari kubus bisa jadi oktahedron. Vertek baru yang ditunjukkan dengan lingkaran yang kecil gitu dan garis yang menghubungkannya di garis putus-putus. Secara umum setiap graf planar yang terhubung kita bisa definisikan sebagai graf dualnya sebagai berikut. Kalau ada graf G, graf planar yang terhubung, graf dual dibentuk dari plane drawing sebagai berikut. Gambarkan satu vertek baru dalam setiap face dari plane drawing. Dan ini merupakan vertek dari G bintang. Untuk setiap busur E dalam plane drawing, gambarkan garis yang menghubungkan vertek dari G bintang dalam face di sisi lain dari E. Lain ini adalah merupakan busur dari G. Ya, jadi seperti ini. Catatan, kita akan selalu mengasumsikan bahwa yang kita jelaskan di sini dengan cara plane drawing dari G. Nah, prosedurnya misalnya, ini tambahkan 1, tambahkan 1, tambahkan 1, dan tambah 1 di face-nya, kemudian kita hubungkan. Ini pasti ke sini, ini juga ke sini, dan yang ini juga ke sini. Ya kan, yang ini berseberangan dengan ini saja, ya kan. Kemudian ini dengan ini, ya, dan yang ini dengan yang ini keluar. Jadi kita gambarkan, kemudian kita tambahkan, kita buat titik garisnya titik-titik untuk menunjukkan dia dualnya. Ini G bintangnya. Plane drawing yang berbeda dari graf planar G memberikan maksud ke graf dual yang non isomorfik dari G bintang seperti di gambar ini. Ini G bintang dari bintang ya jadi G bintang gitu ya. Juga jika G adalah plane drawing dari planar graf terhubung, maka dualnya dari G bintang, ya. Jadi kita bentuk G bintang dibintangkan ya dual dari G bintang, nah gitu. Jadi kalau dia sudah dual, kemudian kita buat dualnya dari dual, yang menjadi dual dari yang bintang. Nih ya, kita dualkan lagi jadi ini G bintang. Diagram di atas menunjukkan bahwa konstruksi yang memberikan kenaikan lah pada G bintang dari G bisa di reserve untuk memberikan G dari G bintang. Misal dual dari graf oktahedron ya cube gitu. Kubus ya. Terbukti bahwa G bintang dibintangkan atau didualkan lagi akan isomorfik ke G. Ada hubungan sederhana antara jumlah vertek, busur, dan face dari graf dan dualnya. Di contoh di atas, G punya 5 vertek, 7 busur, dan 4 face, termasuk infinite. Dan G bintang juga punya 4 vertek, 7 busur, dan 5 face. Jadi bolak-balik angkanya. Secara teoritis, teoremanya disebut seperti ini. Kalau G adalah plane drawing dari graf planar terhubung dengan N vertek, M busur, dan F face, maka dualnya adalah memiliki F vertek, M busur, dan N face. Jadi terbalik seperti itu. M-nya busurnya tetap, ya kan? Cuma antara vertek dengan face itu terbalik. Ya. Ini terbukti dari konstruksi dari G bintang bahwa G bintang memiliki F vertek dan M busur. Jika G bintang memiliki F bintang face, maka pakai rumus Euler untuk kedua G dan G bintang diperoleh ini. Ini untuk G bintangnya ini. F dan F bintang gitu ya. Sama dengan 2. Kalau kita comparekan, kita peroleh F-nya sama dengan N. Ya. Seperti itu. Supaya dapat diperoleh. Oke. Nyataannya
vertex derajat K di dalam G menunjukkan phase derajat K dalam G bintang dan sebaliknya. Jadi ilustrasinya ini untuk K sama dengan 5. Jadi vertex derajat 5 dalam G menunjukkan phase derajat 5 dalam G. Phase dalam derajat 5 dalam G bintang menunjukkan vertex derajat 5 dalam G. Itu gambarnya. Jadi terbalikannya antara vertex dan phase. Ya. Selanjutnya, siklus dengan panjang K dalam G menunjukkan cut set dengan K busur dalam G bintang dan sebaliknya. Ya, diilustrasikan untuk K5. Jadi kalau ada siklus dengan panjangnya K dalam G itu menunjukkan cut setnya dengan K busur dalam G bintang. Nih, gambarnya, cut setnya. Ya. Untuk memperoleh pertama dari korespondensi di atas, kita ambil siklus dalam G dengan solid edges. Jadi yang ini, yang solid gambarnya. Tidak putus-putus. Busur yang dimaksud dalam G bintang, yang dash, yang garis-garis, yang putus-putus, membentuk cut set. Yang kalau di-remove akan memisahkan set dari vertex di dalam siklus dari luar. Siklus. Untuk memperoleh korespondensi yang kedua, kita tukarkan peran G dan G aksen. Jadi kita bisa summarize seperti ini. Kalau plane drawing dari G, busur dari G itu menunjukkan busur dari G aksen tetap, ya kan? Vertex, derajat vertex berarti derajat busur. Derajat phase kalau di G aksen G bintang. Kalau phase dengan derajat K di G berarti menunjukkan vertex, ya, derajat K di G bintang. Kalau siklus menunjukkan cut set. Kalau cut set menunjukkan siklus. Ya, itu aja perlu diingat. Kita bisa gunakan korespondensi ini untuk memperoleh hasil baru dari hasil yang lama. Kita nyatakan ulang corollary 11.1. Kalau G adalah graf planar terhubung dengan N vertex dan M busur dengan tidak memiliki loop atau multiple edges, maka M kurang dari sama dengan 3N min 6. Ya. Sekarang loop yang siklusnya panjang 1 dan pasangan busur ganda, yaitu siklus dengan panjang 2, dalam G menunjukkan cut set dengan 1 busur dan 2 busur dalam G. Nah, ini 1 busur dan ini 2 busur. Nah, ini 2 busur. Nih. Ya. Jadi korespondensi ini memberikan kita juga teorema dualnya. Kalau graf G bintang, ya ini masih dari corollary 11.1 juga, itu bisa dibuat ini. Dualnya, G bintang adalah graf planar terhubung dengan F phase dan M busur dengan tidak memiliki cut set dengan 1 atau 2 busur, berarti tidak ada loop tadi. Ya, jadi mirip yang dengan yang ini tadi. Yang ini tadi. Nah, nih. Jadi kita bisa buat teoremanya. Tidak punya cut set dengan 1 atau 2 busur, maka M kurang dari sama dengan 3F min 6. Karena kita berbicara G bintang, dualnya. Jadi kita tidak berbicara vertex. Kebalikannya kita bisa dualkan teorema 11.6 untuk memperoleh corollary 11.1. Ya, kita reward corollary 11.3 sebagai berikut. Oke, misalkan G adalah graf planar terhubung dengan tidak memiliki loop atau busur ganda. Maka G memiliki vertex dengan derajat 5 atau kurang. Ya. Nah, kalau kita dualkan hasil ini, kita bisa deduksi berikut ini. G bintang adalah graf planar terhubung dengan tidak memiliki cut set 1 atau 2. Tadi berarti tidak ada loop dan multiple edges. Maka G bintang itu memiliki phase yang derajat 5 atau kurang. Ya. Oke, berikutnya kita lihat polyhedra convex. Beberapa dari hasil yang diperoleh dari planar graf untuk planar graf memiliki analogi untuk polyhedra convex juga. Jadi kalau kita lihat ini contohnya kubus misalnya gitu ya. Nih, phase dari semua polyhedra reguler yang kongruen yaitu square dan jumlah
bilangan dengan bilangan yang sama akan bertemu di vertex, di setiap vertex. Jadi kubus itu convex, tidak punya den atau spike ya. Gitu ya. Fitur dari polyhedron regular dinyatakan sebagai berikut. Polyhedron regular adalah polyhedron convex di mana semua face poligonalnya adalah poligon regular yang kongruen dan setiap vertex memiliki tepat pengaturan poligon yang sama di dalamnya. Ini catatan, setidaknya 3 poligon harus bertemu di setiap vertex. Untuk hanya 2 poligon P dan Q yang bertemu di vertex V. Dan 2 busur dari P insiden dengan V. Ya. Harus coincide dengan 2 busur dari Q yang insiden dengan V. Jadi P dan Q akan terletak pada bidang yang sama dan tidak bisa membentuk volume. Tabel berikut ini digunakan untuk memberikan sudut interior theta dari n-sided regular polygon untuk n-nya 3 sampai 6 nih, 3, 4, 5, 6. Dengan menggunakan informasi ini kita bisa menentukan penggrupan dari poligon regular yang kongruen, yang bisa muat dengan kontak busur ke busur pada vertex dalam polyhedron regular. Jadi tidak ada gap atau tidak ada overlap, saling menempel tadi. Jadi ini tetanya 3 pi per 3, pi per 2, 3 pi per 5, dan seterusnya. Jadi hanya ada 5 tipe dari vertex yang bisa terjadi di polyhedron regular. Jadi 333 nih seperti ini. Ya, tipe vertexnya. Apa yang polyhedra regular bisa bentuk dari sini? Dari definisi, setiap vertex haruslah dengan tipe yang sama, sehingga akan ada paling banyak 5 polyhedra regular yang menunjukkan 5 tipe vertex. Mungkin agak cukup mengejutkan kalau kelima-lima itu ada. Inilah yang disebut dengan platonic solid. Di chapter 2 dibahas. Jadi namanya tetrahedron, ada on di sini ya. Hedron, jadi tetrahedron, oktahedron gitu kan. Kemudian cube, kubus, ikosahedron, dan dodekahedron. Seperti itu. Semua ada kemarin dibahas ya kan. Di bab 2 jelas. Nah nih. Jadi dari sini kita bisa tahu. Jumlah vertex, busur, dan face dari platonic solid ada seperti ini jumlahnya nih. Baca aja sendiri ya. Kemudian formula Euler polyhedron. Ada hubungan yang sederhana di sini analog dengan polyhedra dari polyhedra teorema 11.2, yaitu formula polyhedron Eulernya, tapi definisinya nih jumlah vertexnya V, jumlah busur E, dan face-nya ini mirip gitu ya. V min E plus F sama dengan 2, khusus untuk polyhedron. Ya. Hubungan antara formula Euler untuk graf planar dengan formula Euler untuk polyhedra itu langsung dekat langsung ya, karena kita bisa menunjukkan sebarang polyhedron convex sebagai graf planar dengan memproyeksikan ke bawah ke bidang. Jadi di rapat mempetkan ke bidang gitu ya. Jadi dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Metode ini metode proyeksi ini disebut dengan stereographic projection atau proyeksi stereografik yang tidak akan mengubah nilai ini. Jadi kita ubah dari 3 dimensi dimempatkan menjadi 2 dimensi gitu. Kita bisa gunakan polyhedron Euler untuk membuktikan bahwa hanya ada 5 convex polyhedra reguler ya. Untuk melakukannya kita perlu hasil di bawah ini. Kita definisikan derajat suatu face dari polyhedron adalah jumlah busur yang melingkupinya.
face yang triangular punya derajat 3, square punya 4, dan seterusnya. Ini ada lemma handshaking untuk polihedra. Dalam sebarang polihedron, jumlah dari semua derajat face sama dengan 2 kali jumlah busur. Ini seperti ini. Ya. Derajat face-nya, jadi jumlah semua derajat face itu sama dengan 2 kali jumlah busur. Di dalam sebarang polihedron, setiap busur itu pasti punya 2 sisi yang berkontribusi tepat 2 ke jumlah dari derajat face, sehingga hasilnya terbukti. Kemudian ada teorema, ada hanya 5 polihedra regular. 3 dengan triangular face, tetrahedron, oktahedron, dan ikosahedron. 1 dengan square face, ya, yaitu kubus, dan 1 dengan pentagonal, yaitu dodekahedron. Ada 3, ya kan, segitiga, jadi face yang berbentuk segitiga, face yang berbentuk segi 4, dan face yang berbentuk segi 5, pentagon. Ya, nih. Jadi bisa kamu buktikan yang lainnya. Ini first part saja yang triangular. Misalkan VE menunjukkan vertex, jumlah busur, dan jumlah face dari polihedron regular. Kemudian dari teorema kita tahu 11.9 tadi 3F sama dengan 2E. Jika tepat ada D busur yang bertemu di setiap vertex, maka dari lemma handshaking DV-nya sama dengan 2E. Jadi kalau kita tulis ulang sama-sama berarti F-nya adalah 2E/3, V-nya adalah 2E/D. Ya, substitusikan 2 hasil ini ke Euler formula ini, jadikan ini, kemudian di division dibagi dengan 2E, bisa tulis seperti ini. Karena 1E, 1/E ini lebih dari 0, berarti 1/D juga lebih dari 1/6, D-nya kurang dari 6. Artinya bahwa nilai yang mungkin itu hanyalah 3, 4, dan 5. Ya. Kita lihat 3, 4. Untuk kasus ini dan 3 berarti 1/E, 1/3 dikurang 1/6, sama dengan 1/6, jadi E kita 6. Jadi terbukti kalau F-nya 4, V-nya 4 memberikan tetrahedron. Kalau D-nya 4, teruskan aja ini. E sama dengan 12. Bukti F8 dan V6 memberikan oktahedron dan seterusnya. Untuk D-nya 3, 4, dan 5. Ya. Kemudian kita lihat polihedra dual. Ada konstruksi dualitas dari polihedra konveks, serupa dengan graf. Dual dari polihedron konveks bisa dibentuk dengan menempatkan vertex di sudut vertex di pusat setiap face dari polihedron original. Dan gabungkan pasangan vertex itu dengan segmen garis sama, ya. Gitu ya. Kapanpun face yang berhubungan dari polihedron original itu adjacent sepanjang busur. Jadi mirip seperti yang tadi. Jadi kubus kalau kita buat dualnya kita gabungkan gitu ya. Kita tambahkan vertex-vertex gitu ya di sudut-sudut face. Jadi di sini, di belakang, samping, atas, bawah gitu. Nah, gitu seperti ini. Jadi forming dual, dualnya adalah oktahedron dengan 8 face dan 6 vertex. Dual dari semua solid platonik adalah platonik, solid platonik itu sendiri, ya. Jadi kubus, jadi dualnya oktahedron. Ya. Oke, jadi banyak sekali materi yang berhubungan dari planaritas tadi, mulai dari istilah-istilah plane drawing-nya, kemudian pembuktian secara teoritisnya menggunakan teorema, kemudian ada corollary-nya, dan terakhir juga kita membahas masalah subdivisi, kemudian kontraksi, untuk semua membuktikan bahwa graf kalau memuat divisi dari K5 atau K33, atau kontraksi dari K5 dan K33 itu non-planar, kemudian masuk ke graf dual, kemudian graf dual juga untuk polihedra. Gitu ya. Jadi cukup banyak materi yang akan dibahas di bab planaritas ini, dan kalian perlu melakukan latihan-latihan yang ada di buku gitu untuk tetap bisa ingat konsep-konsep yang sudah diberikan. Oke? Itu saja materi dari Ibu pada pagi hari ini.
Ibu akhiri kuliahnya pada pagi hari ini, jadi mohon maaf kita agak cukup pagi. Jadi setiap kali ada perubahan jadwal akan Ibu informasikan ke kalian gitu, dan tidak akan mengubah harinya. Kemungkinan besar tetap hari itu yang kita laksanakan perkuliahan ya. Sampai ketemu ke minggu ke-14. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.